teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Di video kali ini aku bakalan membahas soal manajerial. Nah, ini dia soalnya, tapi sebelum ke soalnya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, buat kalian yang bertanya apakah masih bisa untuk beli e-booknya, masih bisa banget ya teman-teman. Jadi nanti kalian tinggal hubungin aja nomor WhatsApp yang udah aku cantumin di dalam description box aku maupun di kolom komentar. Jadi kalian tinggal klik aja itu, dan buat kalian yang mau nanya-nanya ataupun mau order juga boleh teman-teman, terkait buku tersebut ya, e-book tersebut, silakan hubungi WhatsApp yang ada di description box aku. Oke teman-teman, tanpa lama-lama kita langsung aja ya ke soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng. Anda mendapat klien yang sangat kritis terhadap hasil kerja Anda. Menghadapi klien tersebut, oke, kita mendapatkan seorang klien nih yang sangat kritis ya, mungkin yang banyak maunya juga ya terhadap hasil kerja kita ya, kayak mungkin kurang menghargai atau gimana, kritis ya teman-teman. Nah, cara kita untuk menghadapi klien tersebut itu kayak gimana? Oke, kita lihat ya optionnya satu persatu. A. Bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B. Bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. C. Melaporkan sikap klien tersebut kepada atasan. D. Meminta atasan untuk menambah pegawai yang dapat membantu klien tersebut. Oke, di sini kita langsung aja eliminasi jawaban yang pasti skornya rendah ya, yaitu yang C. Udah jelas kita eliminasi, kemudian yang D juga. Kemudian antara A sama B nih teman-teman. Jadi dia lebih mengkerucut ya jawabannya. Nah, kita bandingkan kalau yang A bersedia memenuhi semua permintaan sehingga dapat memuaskan klien. B bernegosiasi dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Oke. Sebenarnya A dengan B itu, sama-sama baik sih menurut aku teman-teman. Mungkin ada yang jawab A, ada juga yang jawab B, tapi personally aku bakalan jawab yang B teman-teman. Nah, kita bernegosiasi nih dengan klien bahwa tidak semua permintaannya dapat dipenuhi. Nah, misalnya dia mintanya yang aneh-aneh kayak gitu kan. Nah, kita bilang aja kalau misalnya, hal tersebut tidak bisa kita lakukan, tapi kita bisa berikan opsi yang lain teman-teman, kayak gitu. Jadi kita cari solusinya yang lain. Jadi nggak semua apa yang dia mau kita lakukan, kayak gitu. Dengan catatan biar dia puas, tapi takutnya, hal tersebut bisa merugikan kita sendiri, merugikan perusahaan, kayak gitu. Jadi misalnya kalau kita juga kurang setuju, ya kita sampaikan aja apa pendapat kita, dan juga jangan lupa diberikan opsi yang lain atau solusi yang lain terhadap hal tersebut, teman-teman. Nah, makanya menurut aku nomor satu itu adalah yang B. Buat kalian yang menjawab A, boleh banget komen di kolom komentar aku. Dan sertakan alasannya ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 2 nih, kita baca bareng-bareng ya. Vendor atau pihak ketiga melaporkan bahwa proyek yang sedang dikerjakan tidak mencapai target tepat waktu. Tindakan yang saya lakukan adalah, oke di sini vendor melaporkan kepada kita bahwa proyek yang lagi dikerjakan itu tidak mencapai target yang tepat waktu. Jadi molor ya teman-teman. Nah, tindakan yang bisa kita lakukan terhadap kasus ini itu apa? Oke, kita satu persatu lihat optionnya ya. A. Meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan. B. Meminta vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. C. Meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. D. Meminta bukti yang lengkap untuk dilaporkan kepada atasan bahwa vendor kurang baik. Oke teman-teman, di sini kita eliminasi jawaban yang rendah ya, supaya bisa jawabannya nanti lebih mengkerucut. Nah, untuk mempercepat juga kita menjawab soal-soal nanti dikejar waktu kayak gitu ya. Nah, kita bakalan eliminasi yang D nih. Kemudian yang bisa kita eliminasi lagi yang mana nih teman-teman? Yang B ya teman-teman, karena kan udah jelas targetnya tidak tercapai ya. Kemudian yang A sama yang C. Nah, kalau yang A meminta bukti untuk dilaporkan kepada atasan, kemudian yang C meminta bukti yang lengkap untuk didiskusikan dan mencarikan solusi. Nah, personally aku juga bakalan jawab yang C, teman-teman. Kita meminta bukti yang lengkap ya. Buktinya mana nih? Apa-apa aja yang udah dikerjakan. Kemudian hambatannya apa? Targetnya berapa lama kayak gitu. Jadi kita semua minta dokumen-dokumentasinya ya, teman-teman, terhadap proyek tersebut secara lengkap. Kemudian kita diskusikan nih terhadap masalah yang tidak sesuai target, yaitu tidak tepat waktu kayak gitu. Kemudian kita mencarikan solusi bersama. Jadi kita cari solusi bersamanya itu kayak gimana nih?
supaya pekerjaan tersebut atau proyek tersebut jadi, teman-teman, kayak gitu sih. Nah, makanya menurut aku nomor 2 itu jawabannya, kalau aku sih yang C, teman-teman. Mungkin dari kalian ada juga yang jawabnya A, jadi kita minta bukti sama vendor, kemudian kita laporkan kepada atasan ya, supaya nanti atasan yang mencari solusi mungkin ya, tapi kalau menurut aku sih aku lebih yang C, teman-teman. Jadi kita cari solusinya bareng-bareng, sebelum dicarikan solusi kita diskusikan dulu nih apa masalahnya kayak gitu. Oke, jadi nomor 2 menurut aku adalah yang C. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, soal nomor 3 kita baca bareng-bareng. Dengan dana terbatas, Anda diminta oleh atasan untuk mengadakan kegiatan di kantor. Beberapa pendahulu agar tidak terlalu sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Karena adanya right budget policy, reaksi Anda ketika menerima tugas tersebut adalah, oke, ternyata dulu tuh pernah diadakan suatu kegiatan tersebut, tetapi tidak terlalu sukses ya, karena kendala budget kayak gitu, teman-teman. Nah, ternyata sekarang itu mau mengadakan lagi kegiatan tersebut nih, diminta sama atasan. Tapi belajar dari masa lalu, yaitu low budget, teman-teman, sehingga tidak terlalu sukses acara yang dulu-dulunya, maka reaksi kita untuk menerima tugas tersebut itu apa? Ini termasuk challenging juga ya buat kita, teman-teman. Tantangan juga nih hal seperti ini. Oke, kita baca ya optionnya satu persatu. A. Menerima tugas tersebut dengan berbagai syarat yang harus dipenuhi. B. Menolak tugas dengan mengemukakan kekurangan-kekurangan diri dan meminta atasan untuk menugaskan kepada orang lain. C. Menerima tugas tersebut, kemudian mengajak rekan-rekan kerja untuk mendiskusikan berbagai alternatif cara menyelesaikan tugas tersebut. D. Menerima tugas tersebut, kemudian mencoba menyelesaikannya sendiri. Oke, aku akan eliminasi yang B. Kemudian yang mana lagi yang bakalan kita eliminasi, yaitu yang A, teman-teman. Nah, yang D juga nih, D sama C. Nah, kalau yang aku bakalan eliminasi yang D, teman-teman ya. Nah, dan aku jawabannya adalah yang C, teman-teman, menurutku. Kita terima tugas, kemudian kita mengajak rekan-rekan kerja kita untuk diskusi bareng nih, membahas gimana alternatif untuk menyelesaikan tugas tersebut, teman-teman ya. Supaya tugas tersebut itu sukses, tidak seperti yang acara-acara yang dulunya terkait low budget ini, teman-teman. Ya, mungkin kita bisa bikin proposal, mengajukan proposal ya, kayak gitu, teman-teman. Nah, kalau yang dia tadi menerima tugas tersebut kemudian mencoba menyelesaikan sendiri. Nah, ini tuh acara besar ya, teman-teman. Acara kegiatan di kantor pasti besar dan kita butuh banget bantuan banyak orang kayak gitu. Jadi kita nggak bisa nyesain sendiri. Nah ya, nanti malah keteteran sendiri juga, malahan lebih gagal daripada acara yang kemarin, teman-teman. Nah, makanya jawaban aku lebih yang ke C. Oke, nomor 3 jawabannya itu. Lanjut ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Betty, teman kantor Anda harus menyelesaikan laporan yang sangat penting dan berkaitan dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan pada hari ini. Padahal 10 menit lagi jam kantor akan berakhir. Ketika menghadapi situasi seperti ini, seperti si Betty, yang akan saya lakukan adalah, oke, kita punya teman kita nih bahwa dia lagi sibuk-sibuknya ngurus laporan ya, sedangkan 10 menit lagi itu jam pulang. Nah, kalau misalnya kita jadi si Betty, yang bisa kita lakukan nih apa? Oke, coba kita baca optionnya satu persatu ya. A. Mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru. B. Menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. C. Menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa segera istirahat. D. Tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam kerja. Oke. Nah, sini aku bakalan eliminasi yang mana nih? Yang A ya, mengalihkan pengambilan keputusan pada shift baru itu tidak terlihat tanggung jawabnya ya, teman-teman. Kemudian yang mana lagi yang bisa kita eliminasi, teman-teman? eh yang C kali ya, menyelesaikan laporan sesegera mungkin agar bisa istirahat. Nah, ini kayak terkesannya buru-buru kayak gitu, teman-teman. Kalau buru-buru kan hasilnya nggak maksimal kayak gitu. Nah, tersisa B dan D. Yang B menyelesaikan masalah secepat mungkin karena menunjukkan komitmen bekerja. D tetap fokus menyelesaikan laporan secara maksimal bila perlu melampaui jam. Nah, aku di sini bakalan pilih yang D, teman-teman. Kita tetap untuk fokus ya, harus fokus dong menyelesaikan laporan tersebut ya.
supaya hasilnya maksimal kayak gitu. Karena ini kan berkaitan banget nih dengan pengambilan keputusan mengenai shift untuk 1 bulan ke depan. Nah, ini kalau kita nggak fokus bisa berabe nih teman-teman. Nah, kalau perlu ya melampaui jam lah. Kenapa? Karena ya harus detail, teliti ya kayak gitu teman-teman supaya hasilnya maksimal. Nah, makanya nomor 4 itu aku lebih ke jawaban yang D, teman-teman. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dengan aku juga boleh komen di kolom komentar, sertakan alasannya juga, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya ke soal yang terakhir nih. Kita baca bareng-bareng ya, teman-teman. Di tengah proyek besar dan membutuhkan tanggung jawab besar, saya mengalami kegagalan yang besar yang sangat mengancam karir saya. Sebaiknya saya, oke, ini lagi proyek besar ya. Mungkin kita ada salah hitung atau salah apa kayak gitu. Jadi eh, butuh tanggung jawab nih terhadap hal tersebut ya, teman-teman. Nah, hal tersebut juga bisa mengancam karir. Nah, sebaiknya apa yang bisa kita lakukan? Kita lihat optionnya. A. Meminta maaf atas kegagalan saya. B. Bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. C. Tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. D. Bertanggung jawab dengan segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Oke, kalau yang D nih kayak langsung hopeless gitu ya, walaupun dia bertanggung jawab tapi ujungnya itu segera mengundurkan diri dari pekerjaan. Kayak hopeless lah gitu ya. Nah, kemudian yang aku apa ya, yang aku eliminasi lagi yang A ya, meminta maaf atas kegagalan saya. Nah, kemudian antara B sama C nih. Kalau yang B bertanggung jawab sepenuhnya atas apa yang saya lakukan. Yang C tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. Nah, karena di sini apa namanya? Kita sendiri yang bikin proyek ini gagal dan butuh tanggung jawab ya, maka kita harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kegagalan tersebut. Nah, terhadap apa yang saya lakukan. Makanya aku bakalan pilih nomor 5 itu jawaban yang B. Kalau yang C tidak berputus asa, saya jadikan kegagalan ini sebagai penguat langkah ke depan. Nah, ini hanya kurang kata ininya sih teman-teman, apa bertanggung jawab ya gitu. Nah, jadi apapun kesalahan yang kita lakukan, kita harus bertanggung jawab. Nah, di sini tuh kelihatan banget eh, orang yang bertanggung jawab ya teman-teman terhadap pekerjaannya kayak gitu. Nah, mungkin dari kalian ada yang jawab C juga nggak apa-apa, boleh komen di kolom komentar, kita saling sharing aja di sini teman-teman. Aku nggak nganggap kalau jawaban aku tuh benar, ya siapa tahu juga jawaban kalian lebih benar daripada jawaban aku dan alasannya juga bisa masuk akal ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, di sini kita saling belajar aja. Kalau misalnya kalian punya pengetahuan yang lebih, boleh sharing-sharing nggak apa-apa. Dan ini dia soal 5 soal P3K ya, semoga bisa membantu kalian dalam persiapannya. Dan aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang selalu mantengin channel aku dan yang selalu nonton. Dan terima kasih juga buat kalian yang udah subscribe dan yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, like, comment, share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng aku. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga tolong infoin kapan tes P3K buat yang udah tahu ya teman-teman. Supaya nanti aku cepet nyelesain soal-soal untuk tryout ya mungkin di grup telegramnya teman-teman. Yang tahu boleh info ya. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.